Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Shalom. Lebih sukacita lagi. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih? Sehat, diberkati Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Iya, kita mau naikkan pujian kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang layak terima segala pujian dan sembah kita. Amin. Berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini dan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi kami Bapa. Kami boleh lewati, lalui setiap apa yang menjadi bagian kami dan apa yang menjadi bagian-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang dan hadir di tempat ini karena kami ingin rindu lebih lagi dekat dengan hadirat-Mu. Bahwa kami menikmati setiap kasih-Mu, kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Mengalir memenuhi kami di tempat ini. Yang menjadi korban syukur kami adalah pujian penyembahan kami. Tidak ada lebih daripada itu ya Tuhan. Karena Engkau sudah punya segalanya Tuhan. Dan segalanya itu kami boleh nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Dan untuk kasih setia-Mu Bapa. Biarlah Tuhan di tempat ini setiap umat-Mu Bapa. Kami satukan suara kami, doa kami, mazmur kami angkat dan naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Bapa, lewat kami bersyukur, maka di situ kami lebih lagi merasakan kebaikan-Mu di tempat ini. Biarlah penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan, yang melingkupi kami. Dan itu yang kami nikmati sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah sertailah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Semua yang ku alami, amin, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Habis hujan, mari bersama-sama bangun setiap hati kita ucapkan syukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Kau menyertai hidupku selama. Serukan Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Kembali serukan Tuhan, sungguh ku bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Oh, untuk kasih setia-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati.
kasih Tuhan seperti pelangi sehabis kami katakan semua yang kami alami, kami lewati bersama-Mu Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi doa pergumulan kami di akhir-akhir ini Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang menyertai. Mari bersama naikkan syukur-Mu, Dia ada bagi kita setiap waktu Tuhan. Haleluya. Kami percaya berkat-Mu seperti pelangi sehabis hujan, dan kami percaya indah selamanya. Biarlah kami lewati bersama-Mu Tuhan, tanpa Engkau kami tak bisa berjalan sendiri. Mari bersama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Yang bersyukur bersama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Mari bersama, ini yang menjadi seruan syukur kita. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi
setiap hati kami dan siap menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Hanya ini yang bisa kami ungkapkan dan kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang lebih besar melawat kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Karena kami satukan hati kami untuk tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Yesus yang besar bagi kami di tempat ini. Oh Rabasyakarararabalalabara. Mari saudaraku, siapkan hatimu, bangun hatimu, sembah Dia, tinggikan Dia, mazmurkan namanya. Haleluya. Oh, haleluya. Siapkan hatimu. Oh, terima hadiratnya, terima kuasanya mengurapi di tempat ini. Yang kami taruh di dalam gereja umat-Mu tempat ini. Oh ya
Yes. Mari bersama tinggikan Dia Allah yang besar. Mari bersama-sama bangkit berdiri, sebab kemuliaan-Nya Dia nyatakan di tempat ini. Bersama-sama semangat, berikan hatimu, ku berikan hatiku ya Tuhan. Yes. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktuku. Nyatakan, mari bersama-sama. Dan biarlah kami akan bersama-sama menari, melompat tinggikan Engkau. Yang sepakat, yang siap menari dari tempat ini, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua mengakui bahwa kita adalah Allah yang besar, amin. Bahkan melampaui dari segala kekuatan kita. Hari ini Jemaat El Perajin Medan akan lebih lagi bersuka cita. Angkat tinggi pujianmu bagi Tuhan, amin. Itu yang mau menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya mari taburkan sukacita yang memberkati, katakan Tuhan kita Allah yang maha besar. Haleluya. Yang sepakat dengan saya katakan lebih lagi dong. Yes, kita bersama-sama menari buat Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Mari datang melompat kiri kanan. Tuhan Raja Maha Besar. Yeah. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia membentuk selamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya belum melihat umat Tuhan yang excited menari dong. Jangan sampai tipu muslihat iblis melihat, loh anak Tuhan di gereja kok jaim-jaim ya, kok yang lain-lain fokusnya. Hari ini Bapak Ibu fokusnya menari, melompat, bersukacita. Katakan amin. Saya akan melihat anak-anak
Tuhan akan menari buat Tuhan. Katakan, Tuhan Raja lebat. Yes. Mari datang lebih lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. El Praji Medan menari, datang menyembah Dia. Siapa pencipta dunia ini? Tidak ada hebat-hebatnya kita Bapak Ibu. Semuanya, segalanya hanya dari Tuhan. Amin. Mari bersyukur padanya, dengan berserah bernyanyilah, Dia memberi keselamatan dunia. Tuhan Raja. Siapa Dia? Pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersujud padanya, dengan berserah bernyanyilah, Dia membentuk keselamatan dunia. Tuhan, dengan wajah yang bersuka, jangan murung-murung Bapak Ibu. Dengan berserah bernyanyilah, Dia membentuk keselamatan. Dengan bersuka, senyummu yang memberkati. Dengan berserah bernyanyilah, Dia membentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Siapa Dia? Serukan. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha. Yes, besar. Allah yang hebat, Allah yang besar. Kasih tepuk tangannya lebih lagi. Lebih lagi, kita akan menari buat Tuhan. Bersukacitalah, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Dia Allah yang dahsyat, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, lebih lagi. Sebab Tuhan Raja. Dia yang terpuji, Dia yang terdahsyat. Sebab Tuhan Raja besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat, menghancurkan musuh. Tarianmu, pujianmu akan menghancurkan segala musuh-musuh. Amin. Segala tipu muslihat iblis yang tidak berkenan di gereja ini, Dia akan patahkan itu. Amin. Yes, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala sungguh ajaib kan Tuhan, buatannya yang sungguh ajaib di antara lebih lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Rasanya dahsyat, menghancurkan. Kuasanya dahsyat, lagi dong. Dahsyat, dahsyat, dan lebih lagi. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Saya percaya musuh-musuhmu sudah dihalau Tuhan, amin. Saya percaya sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan, amin. Itulah Allah kita yang besar, dahsyat, berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Tuh samping kiri kananmu katakan, nyatakan kebesaran Tuhan lewat pujian penyembahanmu di tempat ini. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita. Haleluya. Merasakan baiknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bersiap untuk memberikan persembahan perdana untuk
perayaan Natal kita di tanggal 21 Desember Bapak Ibu. Ini buktinya adalah kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan lewat taburan kita Bapak Ibu. Karena acara ini dari kita untuk kita dan untuk Tuhan, amin. Dan hari ini mari persiapkan yang terbaik dan sukakan kabar baik di hadapan Tuhan. Dan lewat kita menabur dan mempersiapkan persembahan ini, maka Tuhan melihat betapa siapnya kita untuk menyambut kelahirannya, amin Bapak Ibu. Dia hadir untuk memberikan keselamatan, sukacita dan kemuliaannya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan Natal hari ini, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, buat persembahan perdana Natal di hari ini Bapa. Di dalam genggaman tangan kami Tuhan, kami memberi dengan kasih dan tulus. Karena kami percaya lewat apa yang kami beri, tidak seimbang apa yang Tuhan sudah persiapkan dan berikan bagi kami. Dan hari ini Bapa yang baik, untuk mengingat anugerah-Mu yang terbesar bagi kami. Dan menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa. Hampir ya Tuhan kami melewati di tahun 2025. Dan mau menyambut kelahiran-Mu itu sungguh anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan, lewat hamba-hamba-Mu di tempat ini umat-Mu memberi. Maka Tuhan juga akan gantikan berkat-berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menabur bersama-sama katakan amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, seperti fajar di pagi hari Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan. Demikianlah Engkau memulihkan kami, menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur tidak ada kuasa yang lebih besar di dunia ini selain kuasa Tuhan. Yang sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup memerdekakan kami Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, sepanjang minggu telah kami lewati Tuhan. Kami bersyukur hari-hari kami diberkati Tuhan. Kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, dan pada siang ini Tuhan, kami bawa hidup kami. Kami bawa ucapan syukur kami dalam doa, pujian, penyembahan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih, dan wahyu-Mu akan disampaikan Tuhan. Firman-Mu yang akan meneguhkan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam kelemahan, keterbatasan, kekurangan Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi kami semua. Menyingkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kita yang percaya dan siap untuk diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam kasih Tuhan. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Apa kabar kita semua? Luar biasa. Shalom. Wah, saya melihat sukacita yang luar biasa ya. Terima kasih buat tim pelayan Tuhan pada hari ini yang melayani. Saya sungguh sangat diberkati dalam doa, pujian, penyembahan. Ada hadirat Tuhan yang begitu kuat ya. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Budi bersama dengan Ibu Esther ya. Yang saya rindu sekali berjumpa dengan beliau ini ya. Dan hari ini boleh ketemu dalam keadaan yang luar biasa ya. Semua pengerja juga ya, ada Bapak dan Ibu Asen ya, Ko Asen. Tadi ada Pak Tommy ya di bawah, iya luar biasa ya. Dan hari ini hari merupakan sukacita untuk kita boleh ada di rumah Tuhan, amin ya. Tadi pagi saya sempat melayani di ibadah pertama di gereja kami. Ada anak yang diserahkan kepada Tuhan ya. Dan mereka katakan, Pak nanti siang jangan lupa datang ke tempat acaranya begitu ya, acara syukuran saudaraku ya. Jadi hari ini saya mungkin nanti mau langsung pergi ya habis ibadah ini. Ya sebenarnya saya rindu untuk minum kopi ya bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala di sini ya. Karena Bu Esther ini buat kopinya enak sekali gitu, saya ingat sekali ya. Single shot espresso, itu enak sekali ya. Tapi saya izin ya Bapak dan Ibu, nanti saya akan boleh pergi karena ada acara syukuran di rumah jemaat ya. Dibuat di Hotel Polonia ya. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya. Yang diberikan tema dari pusat kita ya. Yaitu tinggallah di dalam aku. Boleh kita ucapkan sama-sama? Tinggallah di dalam aku ya. Bilang sebelah kiri kanannya, tinggal dalam Tuhan. Bilang ya. Yohanes 15 ayat yang keempat. Ya, boleh kita buka ayatnya, Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita boleh baca sama-sama ya, Yohanes 15 ayat yang keempat, karena satu ayat saja. Kita boleh baca dengan suara yang mantap ya, Yohanes 15 ayat yang keempat. 3, 2, 1, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada kata tinggallah di dalam aku. Ya, tentu tema yang diberikan oleh pusat, ya, oleh Bapak Gembala kita. Saya percaya ini bukan tema yang biasa. Kita mau belajar hari ini, ada tujuan dari tema ini. Yang pertama kita lihat setiap jemaat, ya. Jemaat El Perazim memahami betapa pentingnya dan berkuasanya kalau kita itu tinggal pada firman Tuhan. Amin. Yes. Gak sekedar hanya nempel, gak sekedar hanya tinggal, tapi pada waktu kita melekat, kita tinggal, ya, maka kita percaya di situ ada kuasa. Dan sungguh sangat penting untuk kita tinggal melekat dengan Tuhan, ya. Yang kedua, jemaat El Perazim akan mengalami berkat. Ya, saya suka ini ya. Mengalami berkat. Karena apa? Karena
menyukai akan firman. Menyukai dan merenungkan firman, saya percaya berkat itu akan menyertai orang benar. Ya, mau berkat ya? Haleluya ya. Jadi ayo kita akan belajar firman Tuhan, kita melekat ya, kita tinggal. Nah, kata tinggal ini tentunya ini merupakan satu perintah yang diberikan oleh Tuhan ya. Pada waktu itu sebelum dia terangkat ke sorga, dia bertujuan untuk menyampaikan satu pesan kepada murid-muridnya. Tinggallah ya dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas orang percaya di mana akan menyatakan kuasa-Ku. Nah saudaraku, pada saat ini saudaraku, Tuhan ingatkan kita untuk tinggal, artinya saudaraku, kita tidak mau berlama-lama ada di dunia ini. Wow, maksudnya gimana Pak? Ya kan? Apa mau kita cepat-cepat langsung ke Yerusalem begitu saudaraku ya kan? Tidak saudaraku ya kan? Tentunya jangan sampai kenikmatan dunia ini ya, tawaran-tawaran dunia ini membuat tujuan kita, pandangan kita bisa berubah ya. Dunia ini sementara. Sekalipun mungkin kita ya butuh yang namanya refreshing, butuh yang namanya jalan-jalan ya. Tapi kita nggak mau lama tinggal di bumi ini. Karena apa saudaraku? Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terbaik. Amin ya. Jadi di bumi ini kita boleh tinggal ya. Kita menikmati berkat Tuhan. Kita boleh belajar ya. Karena apa? Karena satu saat kita akan bertemu dengan Tuhan ya dalam kerajaan sorga. Nah saudaraku yang terkasih, saya punya istri ya dari Bali ya. Dia asli orang Bali ya, orang Denpasar ya. Jadi kami itu tinggal di desa ya, di desa Yahembang ya, Yahembang di Kecamatan Negara, Kecamatan Jimbrane, Kabupaten Negara ya, saudaraku ya. Jadi kalau dari Kute itu sekitar 4-5 jam ya. Sekarang udah ada jalan tolnya jadi lebih cepat ya. Nah, di desa kami itu, di tempat tinggal istri saya itu, di belakang rumah itu ketika buka pintu itu laut warnanya biru sekali ya. Indah sekali saudaraku ya kan. Begitu membuka pintu depan itu ada gunung saudaraku ya. Dan di bawah gunung itu ada aliran sungai yang sangat jernih sekali airnya ya. Jadi kalau kami pulang ke sana rindu untuk tinggal ya, pulang kampung saudaraku ya. Tapi ketika firman Tuhan ini mengingatkan, tinggallah dalam Aku ya. Walaupun dunia yang sekarang ini indahnya ya kan, ada kenikmatan, ada tawaran dunia. Tapi saya percaya pada waktu perintah kata Tuhan ini untuk kita tinggal dalam Tuhan, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa, penuh kuasa. Amin. Ya, dia akan membawa kita satu tempat yang sangat indah dan luar biasa, lebih daripada yang ada di dunia ini. Katakan amin. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita untuk tinggal dalam firman? Ini yang penting. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan agar kita tinggal dalam firman-Nya? Yang pertama, menyukai firman Tuhan. Boleh sama-sama kita ucapkan? Menyukai firman Tuhan ya. Tentunya kita dalam hidup ini ada favorit kita ya, ada kesukaan kita. Tapi saya mau katakan firman harusnya menjadi utama ya, yang menjadi kesukaan kita. Dikatakan di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Yohanes 15 tadi ya, saya bacakan untuk kita. Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih suka, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, dikatakan kita harus menyukai firman saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena kita ini punya Bapa yang memberikan kehidupan. Katakan Bapa sumber kehidupan. Yes, ya, seperti buah anggur ya, yang menikmati sumbernya dari pohon anggur itu saudaraku. Ya kan? Bahkan dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah, hati-hati kalau ada yang tidak menyukai firman. Apa kata firman dikatakan tadi, kata Alkitab? Dipotongnya, ya kan? Supaya dibersihkannya, supaya kita itu berbuah lebih banyak lagi. Ya.
Jadi Bapak Ibu, kita ayo lebih suka firman. Ya kan? Lebih suka firman. Saya tahu mungkin hari-hari ini banyak kesukaan kita, ya, banyak hobi kita. Tapi ayo firman menjadi nomor satu. Ya, dikatakan di situ setiap jemaat atau orang percaya tidak cukup beribadah hanya 1 kali dalam seminggu. Katakan tidak cukup. Ya, jangan hanya karena hari Minggu, oh ya kita ibadah, enggak. Maka ada ibadah tengah minggu. Ya, supaya kita makan firman, menyukai firman. Kita perlu menghadiri ibadah-ibadah tambahan yang ada di gereja kita ini, ya. Di gereja ini ada WBI akan dibuka, ya. Ada ibadah pria akan dibuka, ya. Ini gembala sedang profetik, ya. Pendeta sedang nubuat, ya. Ada FA ya atau KUL ya. Atau CG apapun namanya, itu komsel ya, komunitas sel orang percaya. Ada menara doa tentunya ya. APT, Asosiasi Prayer Tower ya. Nah, dikatakan ada ibadah-ibadah yang lain. Apa itu tujuannya? Supaya kita itu bertumbuh dan kita menyukai firman dalam ibadah itu, saudaraku. Ya. Kenapa, saudaraku? Enggak cukup hanya hari Minggu saja. Enggak cukup, ya. Makanya saya ajak kita ayo, ya. Selain sekarang ini banyak sekali konten-konten rohani ya di YouTube dan sebagainya. Tapi kita juga perlu ketemu dengan saudara seiman yang boleh mendoakan, boleh menguatkan. Amin ya. Seperti yang dikatakan Ibrani 10 ayat 25 ya. Dikatakan di situ, boleh kita buka Ibrani 10 ayat 25. Ini ayat sangat terkenal sekali ya. Dikatakan di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita lihat tanda-tanda zaman hari ini ya. Hari Tuhan itu semakin mendekat ya. Itu sudah dibuktikan ya dari nubuat firman ya. Kenapa saudaraku? Karena saya percaya pada waktu kita mendekatkan diri dengan firman, akan ada rahasia-rahasia firman yang dibukakan ya. Tanda-tandanya ini udah banyak ya. Perang, demonstrasi ya. Bagaimana Israel akan dimusuhi oleh bangsa-bangsa. Wow, saudaraku, ini kita akan belajar akan firman ya. Bahkan kita tidak boleh memilih-milih siapapun yang berkhotbah. Ya, siapapun yang berkhotbah, oh kalau Bapak itu lucu, oh saya suka datang ya. Oh Bapak itu nanti khotbahnya begini ya. Mungkin orangnya ganteng dan sebagainya. Tidak boleh memilih-milih pengkhotbah ya. Kadang khotbah itu ada yang keras ya. Ada yang membuat aduh Pak saya itu rasanya ditembak, ditusuk begitu ya. Saya mau katakan cintailah gembalamu. Ya, cintai pemimpin rohanimu. Kenapa saudaraku? Karena mereka itu adalah bapak rohani kita yang ada di gereja ini. Amin ya. Ya. Saya 2011 melanjutkan gereja orang tua saya, ya. Saya waktu tinggal di Surabaya belum mengerti pelayanan, Saudara. Enggak ngerti saya, ya. Dulu saya kan kerja di Surabaya ya. Saya menikah di sana, saya punya anak di sana, ya. Tahun 2010, tahun 2000 ya, 00 ya. Saya ada di Surabaya dan 2011 saya baru pulang. Kurang lebih saya ada sekitar 10 tahun ya ada di Surabaya, Saudara. Nah pada saat saya melanjutkan penggembalaan orang tua kami, saya nggak ngerti, Saudara. Gimana nih melayani? Gimana nih mengembalakan, Saudaraku ya kan? Ketemu jemaat A, ya kan maunya gini. Ketemu jemaat B, wah maunya diperhatikan, maunya disayangi. Waduh, Saudaraku. Ini kita harus butuh hikmat, Saudaraku. Ya, karena jadi gembala ini nggak mudah. Ya, ini Pak Budi tahu saudara saya kan. Karena jemaat itu waduh bermacam-macam saudara. Ya, nah 2016 akhir saya dulu sebelumnya sudah ikut doa puasa ke Medan Plaza ya. Saya banyak belajar tapi saya belum ketemu Bapak gitu. Ya yang bisa nasihati saya, menuntun saya, belum ketemu pada waktu itu. 2016 akhir ada sahabat saya berkata begini, Pak Jan, ayo kita ke Batam. Ya, nah di Batam itu ada GBI Tapga, ya, di mana itu dinaungi oleh pembina rohani kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo.
Loh gimana? Iya, di sana kita akan dituntun. Ya, kita menjadi anak. Ada bapak rohani di sana. Wah, saya bilang saya semangat sekali. Karena saya selama ini kan belajar-belajar saja ya kan. Hanya datang ibadah, doa puasa, ya waktu itu di Medan Plaza ya sebelum terbakar. Saya rindu supaya punya komunitas gitu, punya bapak. Tiba saya dibawa ke Batam ya, ke Rayon 10. Nah di situ saya ketemu dengan gembalanya langsung ya, Bapak Pendeta Hani Andris ya. Yang sekarang ini sangat bersahabat dekat dengan gembala kita ya, Bapak Wijaya ya. Sangat dekat ya. Di situ saya diajari, saya dituntun, saya didoakan saudara. Dan saya sungguh sangat-sangat diberkati ketika kita melekat ya. Kita punya Bapak saudara yang boleh menasihati kita. Makanya ayo cintailah gembalamu, doakan mereka. Karena apa? Karena saya tahu mereka akan banyak pergumulan, banyak sekali air mata saudara. Untuk siapa? Mendoakan jemaat-jemaatnya supaya datang melekat dengan Tuhan. Amin. Yes, saudaraku. Menyukai firman, saudaraku, ya. Supaya apa? Membuat imanmu bertumbuh, ya. Tidak goyang dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, ya. Angin-angin pengajaran yang bukan membuat kita, wah pohon itu kan makin banyak anginnya, saudaraku, ya kan? Tapi kita bertumbuh di gereja ini. Amin. Karena kita menyukai firman. Bilang sebelah kiri kanannya, sukai firman, bilang begitu. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Ya. Yang kedua, kita harus merenungkannya. Ya, selain kita menyukainya, ya kita menghidupinya, kita harus merenungkannya. Dikatakan tadi di ayat yang kelima ya, Yohanes 15 ayat yang kelima dia katakan di situ, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kalau hidup kita gak ada firmannya, ya kita di luar akan firman. Gak ada yang kita renungkan, ya gak ada yang kita hidupi. Alkitab katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Loh saudaraku, sekalipun kita punya skill, keterampilan, kemampuan, kalau gak disertai Tuhan, semuanya nothing, kosong saudara. Kenapa? Maka kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita harus makan makanan rohani yang membuat iman kita bertumbuh. Ya, kita makan terus firman saudaraku. Kita renungkan saudaraku. Ya, kenapa saudaraku? Itu membuat iman kita bertumbuh. Ya. Tanpa kita sadari saudaraku, ketika ada masalah nanti yang keluar akan firman saudaraku. Jangan makan firman di luar ajaran firman Tuhan. Apalagi di luar ajaran gereja kita. Itu membuat kita sulit untuk bertumbuh. Bahkan kita bisa mati rohani. Betul? Iya. Kita comot ajaran dari gereja A, kita comot lagi dari gereja B, dari gereja C, kita bawa ke sini. Enggak akan nyambung saudaraku. Kenapa? Karena gereja kita ini punya makanan yang sehat. Katakan amin. Yes. Iya saudara. Ya. Makanya kita dituntun kan, di sini saya suka dengan ada visinya oleh gembala ya. Visinya kan semua bangsa muridku kata ya. Iya. Jemaat Tuhan yang berdampak saudara. Wah luar biasa saudaraku. Kalau kita hanya makan firman dari tempat-tempat yang lain, bahkan mungkin tidak tahu sumber kebenarannya, sulit untuk bertumbuh. Ya, kita bawa paham ini, kita bawa mungkin ajaran yang satu, tafsiran yang lain, saudaraku, tidak bisa bertumbuh, bahkan bisa mati rohani. Karena pengajaran di luar sana begitu banyak, kelihatannya sepertinya rohani ya, namun banyak pengajaran sesat. Ya, bersyukurlah di wadah gereja El Perazim, ya, di gereja Bethel Indonesia, kita itu punya pengajaran yang sehat. Amin. Yes. Membuat saya bertumbuh, ya. Membuat keluarga kita melayani Tuhan, ya. Tetaplah setia, hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, Saudara. Ini enggak mudah, Saudaraku, ya. Kita ditegur gembala, rasanya aduh, saya enggak terima, Pak. Kok saya ditegur, ya. Saya itu rasanya aduh, Pak, saya udah lakukan yang benar. Tapi gembala kita itu tahu kalau kita mulai melenceng, ya, kita itu sedang berjalan, saudaraku, tapi kita tuh
ada di tepi jurang, saudaraku. Makanya gembala itu akan seret kita, saudaraku, ya kan? Dia akan tarik kita, saudaraku. Ya. Kalau di Israel sana domba-dombanya itu ada di padang rumput ya, itu tebing-tebingnya luar biasa, saudaraku, ya kan? Bukit-bukit batu itu terjal, saudaraku. Kalau salah saja melangkah, itu domba itu bisa jatuh, bisa mati, saudaraku. Artinya, kalau gembala hari ini menasehatimu, menegurmu, itu dia sayang sama kamu. Amin. Iya loh, saudaraku. Ya. Saya punya jemaat juga begitu ya. Saya sering kadang nasihati, Pak, kurangi rokoknya. Pak, iya Pak, ini Pak. Pak, ayo melayani Tuhan. Pak sibuk Pak, iya kan. Ini cuannya ini Pak, ya. Gope, nope, sape, ya dan sebagainya, saudaraku, ya kan. Iya banyak nih cuan, saudaraku. Tapi gak ada waktu untuk melayani. Nah ini, saudaraku. Maka gembala itu apa? Tarik dia. Ya kan? Wah, sepertinya gak mau ditarik. Wah, ya kesel. Aduh, nanti gembala ini. Saudaraku. Tapi saya percaya, saudaraku, kalau kita taat akan firman Tuhan, kita renungkan firman, itu membuat kita bertumbuh. Filipi 4 ayat 10. Coba kita buka Filipi 4 ayat 10 ya. Dikatakan di situ, ya, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu apa? Bertumbuh kembali untuk aku. Ya, ini Rasul Paulus. Ya, dia juga seorang gembala yang melayani di kota Filipi ya. Selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya, artinya saudaraku, kesempatan sangat terbuka di gereja ini untuk kita bisa melayani. Ya, ayo beri waktumu, beri perhatianmu, cintai gerejamu. Amin. Bertumbuh kita di tempat ini, kita makan pengajaran-pengajaran yang sehat. Mau bertumbuh, amin? Yes. Ya, saya perhatikan beberapa belakangan ini ya, banyak sekali jemaat itu pindah sana, pindah sini. Ya, GJJ, gereja jalan-jalan begitu, saudaraku ya. Bukan gerejanya, mungkin anggotanya atau jemaatnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merasa, aku harus dipuaskan, aku senang dengan pengajaran yang satu dan sebagainya. Tidak, saudaraku ya. Di gereja ini mungkin ada ajaran-ajaran itu mungkin membuat kita itu, gak terima, saudaraku. Daging kita itu berontak, tapi itu justru sehat buat kita. Ya. Jadi obat itu tidak semuanya manis juga ya. Ada juga mungkin yang pahit. Supaya apa? Kita itu kuat, saudaraku. Bertumbuh, amin. Yes, saudaraku. Pengajaran juga seperti itu, saudaraku. Tapi kalau kita setia ya, melakukan firman Tuhan, percayalah di tempat ini kita akan bertumbuh untuk melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Menyukai firman Tuhan, merenungkannya, itulah sikap kita untuk tinggal dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap kita untuk tinggal dalam Tuhan? Kita menikmati berkat Tuhan. Sama-sama katakan menikmati berkat Tuhan. Coba kunci D ya. Saya suka sekali ini lagu yang dibuat oleh Raja Daud ya. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat Tuhan yang kita nikmati, amin ya. Tapi jangan sampai berkat Tuhan itu membuat kita lupa ya. Membuat kita akhirnya ya terpesona akan dunia ini. Jangan, saudaraku. Berkat disediakan supaya apa?
Kita lihat ayat 6 sampai ayat 7 ya. Yohanes 15 ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan, atau sampai ayat 8 ya, ayat terakhir ya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini saya suka. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, apa yang kita minta, kata firman, maka kamu akan menerimanya. Ya, ketuklah pintu, ya kan? Carilah, kamu akan mendapat, saudaraku. Ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu menjadi murid-muridku. Jadi sebenarnya berkat itu, saudaraku, itu merupakan apa ya? Kalau saya mau katakan itu bonus sajalah. Ya, kenapa? Jangan perhatian kita kepada berkatnya, bonusnya, jangan saudaraku. Dikatakan waktu kita dengan sungguh-sungguh taat, bagian nomor 1, nomor 2, percayalah maka Tuhan akan memberikan bonus, memberikan berkat yang telah Dia sediakan. Banyak orang Kristen hanya fokus kepada apa? Kepada berkatnya, kepada bonusnya. Jangan saudaraku. Tapi kita harus fokus kepada siapa? Kepada Allahnya, Sang Pemberi berkatnya. Saya mau katakan cari dahulu kerajaan Allah. Cari wajah Tuhan. Maka berkatnya itu akan apa? Ditambahkan saudara. Wow, luar biasa. Ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh, dengan setia, berkat itu ada menyertai kita. Amin ya. Jangan hanya kejar pada berkatnya saja, bonusnya saja, tidak saudaraku. Kita lupa dengan Tuhan, tidak saudaraku. Tapi kita semakin melekat dengan Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena Tuhanlah Sang Pemberi berkat. Mau berkat? Haleluya. Ini saya lihat wajah-wajah siap untuk diberkati Tuhan. Ya. Karena saya ngalami saudaraku. Ya, saya ngalami saudaraku. Ya, ini saya kesaksian sebelum saya tutup. 2 minggu yang lalu saudaraku, ya, saya diundang di sebuah gereja yang sangat kecil, ya. Sudah sama WL, pemusik sama jemaat nggak sampai 10 orang, saudaraku, ya. Jadi sangat kecil lah ya, jumlahnya begitu ya. Nah, gembalanya itu adik kelas saya waktu di Surabaya, ya, di STT Betani ya. Namanya Pendeta Robita Sembiring ya. Nah, dia tidak ada di tempat. Karena dia sedang operasi transplant ginjal di RSCM Jakarta. Saudara. Jadi dia titip, Pak tolong layani gereja kami dengan baik ya. Dan tolong juga doakan saya. Oke siap Pak, saya bilang. Ya, saya dijadwal 2 minggu yang lalu. Nah, saya khotbah saudaraku. Ya, di tengah-tengah saya khotbah, itu Roh Kudus ngomong di telinga saya. Nanti siap khotbah, PK-nya jangan diterima, ya. Tapi kembalikan untuk pelayanan di gereja itu. Karena gembalanya sudah beberapa waktu tidak di tempat, saudara. Karena harus tinggal lama di Jakarta untuk transplant. Karena ginjalnya ini dua-dua nggak berfungsi, saudara. Ya. Dan saya dengar istrinya yang menjadi pendonor untuk dia, saudara. Ya, untuk suaminya, saudara. Ya. Walaupun beberapa waktu yang lalu dia sempat minta saya. Ya, karena golongan darah kami sama saudaraku ya, B plus resus aktif ya, agak langka golongan darah kami saudaraku ya. Dia mau beli ginjal saya ya, saya bilang aduh saya masih butuh juga loh, saya bilang gitu ya kan. Ya walaupun ginjal satu nggak apa-apa ya, bisa juga ya saudaraku ya kan. Tapi harga ginjal itu sudah seharga Videotron ya saudaraku ya kan. Itu kan menarik buat saya, iya ya kan, pasang Videotron di gereja kan enak juga begitu ya kan. Tapi saya juga masih butuh saudaraku ya kan. Karena saya juga aktif ya, saya suka badminton ya, saya suka jogging. Masih butuh, saya bilang enggak usah lah bro, saya bilang. Akhirnya istrilah yang menjadi pendonor karena istrinya golongan darah O ya. Jadi memang bisa untuk pendonor tapi akan butuh waktu ya. Karena penyesuaian lagi ya kan, ya kalau cocok ya dan sebagainya, kalau ada virus bakteri itu kan butuh waktu lama ya. Nah jadi kembali ke gereja tadi saudaraku. Di tengah saya khotbah tadi, Roh Kudus ingatkan,
nanti persembahannya kamu pulangin. Ya, kamu terima dulu, kamu kembalikan dengan ucapan syukur. Aduh, saya khotbah ini udah berkecamuk di pikiran saya ini saudara ya kan. Amin, selesai saya duduk, Roh Kudus ngomong lagi, diingatkan lagi. Nanti ingat, kembalikan PK-nya. Sebenarnya itu kan hak kita untuk menerima saudaraku ya kan. Namanya kita kan pengkhotbah ya. Namanya kita kan imam Lewi saudaraku ya. Lalu ada pikiran datang lagi saudaraku. Kalau kamu terima nanti sampai rumah istrimu ya. Kalau kamu tidak terima PK nanti istrimu akan apa saudaraku ya kan. Ngomel-ngomel saudaraku ya kan. Ini Menteri Keuangan ini saudaraku ya kan. Iya saudaraku. Ini waduh, berpikir ini aduh saudaraku ya kan. Waduh dua sisi nih saudaraku. Positif negatif udah bertarik-tarikan ya. Dan selesai doa berkat, mereka bilang, Pak terima kasih Pak, kami sangat diberkati akan firman-Nya. Ini ada persembahan Pak, terimalah Pak. Wah saudaraku ya, saya terima ya, tapi Roh Kudus katakan kembalikan lagi. Saya katakan sama bendaharanya, Bu, ini tadi Roh Kudus sampaikan untuk ditabur kembali untuk pekerjaan Tuhan. Loh Pak, kenapa Pak? Enggak apa-apa, saya mau berkati saudara. Di situ bendaharanya berkaca-kaca saudara, matanya itu berkaca-kaca saudara. Ya. Dan ternyata memang sejak tidak ada gembalanya sudah beberapa bulan saudaraku, ternyata pengeluaran gereja itu sangat besar saudara. Ya. Jadi bendaharanya itu betul-betul kayak apa saudaraku ya, menerima sesuatu dari Tuhan gitu saudara. Jadi saya kembalikan untuk pelayanan, saya bilang begitu. Ya. Dan titip salam buat gembala. Nah saya pulang saudaraku, di mobil saya udahlah siap-siap lagu ini ya kan. Istriku orang Bali ya kan, tapi udah kayak orang Medan begitu saudaraku ya kan. Sampailah di rumah ya kan, saya bilang sama istri saya, Mah tadi Roh Kudus ngomong untuk kembalikan PK-nya. Langsung istriku balik badan saudaraku ya kan. Tapi saya nggak khawatir, nggak takut saudaraku, nggak apa-apa ya. Walaupun mungkin kami diam sejenak nggak apa-apa, tapi saya sudah taat akan firman Tuhan ya. Dan berkat akan menyertai orang benar, amin ya. Malamnya saya tidur nyenyak ya, saya tidur nyenyak karena saya sudah lakukan apa kata firman. Besok paginya saya bangun agak telat karena kalau minggu tuh kan biasanya kami padat sekali saudaraku. Jadi saya biasanya minggu tuh Senin tuh bangunnya agak lama saudaraku karena waduh capek saudaraku ya. Dan begitu saya buka handphone saya udah beberapa kali panggilan saudaraku. Ya, beberapa kali panggilan dan ditelepon lagi yang terakhir. Pak, kami dari Jakarta ya, dan klaim asuransi Bapak akan kami cairkan. Saudaraku. Ya. Sedikit saya mau ceritakan saudaraku, bulan 4 ya, ibu saya dipanggil Tuhan ya. Bulan 5 klaimnya kami ajukan saudaraku. Ya, kami ajukan bulan 5 saudaraku. Tapi dari bulan 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 barulah cair saudaraku. Iya kan? Padahal kan gak selama itu ya saudaraku ya kan. Ini kok muter gitu saudaraku ya kan. Kayaknya ada yang menahan begitu saudaraku. Padahal kalau saya tanya teman-teman saya, biasanya sih Pak 1 bulan udah cairnya itu begitu ya. Ternyata ini saudaraku begitu lama sekali prosesnya saudaraku. Ya, dilengkapi berkas ini, dilengkapi rumah sakit ini, diberkati lengkapi berkas dengan dokter dan sebagainya. Kok bulet ya. Tapi tahukah saudara, ketika kita lakukan apa yang Roh Kudus katakan, taat pada firman, maka di situ saudaraku berkat Tuhan dinyatakan. Amin. 6 bulan tadi ya, menunggu ya. Saya pun udah bosan saudaraku ya kan. Udah bosan. Maka saya udahlah, mau keluar, mau gak keluar, mau cair gak cair, aku tetap fokus pada Tuhan. Bukan fokus pada berkatnya ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sudah ditransfer saudaraku, berkat doa-doa dari kita semua. Dan nanti akhir bulan ini saya mau pulang kampung saudaraku ya. Mau ziarah dulu ke tempat ibu mertua. Saya bersyukur saudaraku, karena apa? Pada saat kita taat akan firman Tuhan, pada saat kita mencari wajah Tuhan, maka berkat itu akan menyertai kita. Amin. Mintalah, maka akan memberikan kepadamu. Itu janji firman Tuhan. Saya berdoa hari ini, apapun yang menjadi penghalang doamu, penghalang berkatmu, ayo jangan fokus pada berkatnya, fokus pada wajah Tuhan. Carilah firman Tuhan, di situ ada kekuatan baru. Katakan amin. Saya minta kunci E. Saya akan berdoa nanti buat jemaat Tuhan. Nanti Bapak Gembala dan tim boleh bantu. Kita akan doa tumpang tangan buat jemaat Tuhan hari ini. Saya tahu banyak sekali pergumulan yang kita hadapi.
Tapi pada saat firman disampaikan, tinggallah dalam aku. Maka saya percaya hari ini firman-Nya akan tinggal dalam hidup kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu. Amin. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. aku berserah. Aku nantikan Tuhan, Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hari ini buka hati saudara, sungguh-sungguhlah engkau tinggal dalam firman-Nya, tinggal melekat dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus menyukai firman di atas segalanya. Yang kedua, renungkan firman Tuhan hari ini. Yang ketiga, ayo kita tidak hanya mencari berkat, tapi kita mencari wajah Tuhan. Jangan fokus pada bonusnya, tapi cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan, apa yang Tuhan aku mau kerjakan. Aku mau taat Tuhan, aku mau setia Tuhan. Hari ini kalau ada doamu yang terhalang, sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak ada jawaban, saudara boleh buka tanganmu. Katakan, Tuhan, aku mau tinggal dalam Engkau Tuhan. Aku mau tinggal dalam Engkau Tuhan. Saya tahu ada di antara kita yang mungkin menantikan janji Tuhan, jawaban doa dari Tuhan. Dan mungkin hari ini mungkin terhalang. Mungkin kau belum melihat, belum tampak. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan ya dan amin dalam hidupmu. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hampiri kami Tuhan. Hampiri kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Jawab doa kami Tuhan. Sebab kami percaya akan kuasa-Mu, akan firman-Mu. Mari tim doa, kita akan doa buat jemaat Tuhan pada hari ini. Perlahan-lahan lagu ini dinyanyikan dengan sayap-Mu. dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Di tengah tanganku aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak
percayakan semuanya kepada Tuhan. Bahkan mujizatnya Dia sediakan bagi kita. Oh, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat dan disembuhkannya, ku diangkat dan disembuhkan, ku diangkat dan dimenangkannya, diangkat dan dimenangkannya. Yang percaya penuh kepada Tuhan, serukan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Jan Patar di tempat ini. Dan kami juga bersyukur Bapa bahwa kami akan selama-lamanya mengandalkan Engkau dan tinggal di dalam firman-Mu. Ketika kami melekat dengan Engkau Tuhan, kekuatan baru, kesembuhan, jalan-Mu yang tidak berhenti akan Engkau sediakan bagi kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu hari ini akan merasakan kelegaan, kemenangan, kesembuhan. Kami percaya bahkan sukacita yang daripada Tuhan turun atas kami Bapa. Bahkan apa yang menjadi Tuhan Yesus, pekerjaan kami, apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, biarlah kami lakukan ya Tuhan dengan sungguh dan sukacita di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Bapa, tetap kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini juga Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau tetap memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan warta sepekan, kita juga akan memberikan persembahan umum. Saya undang para tim yang akan menjalankan persembahan ini. Dan sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa lagi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semuanya tidak akan ada sia-sia ya Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dan segala harapan kami taruh ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan hari ini kembali kami Tuhan menabur lewat persembahan yang akan kami kumpulkan ya Tuhan buat gereja-Mu, buat pelayanan di tempat ini Bapa. Kami percaya lebih daripada apa yang diperlukan oleh gereja-Mu Tuhan akan sediakan. Bahkan berlipat kali ganda Tuhan akan sediakan. Dan biar berkati setiap umat-Mu yang menabur hari ini Bapa. Engkau limpahkan setiap berkat-Mu lewat pekerjaan mereka, usaha mereka. Bahkan apapun yang dikerjakan lewat tangan kaki hidupnya diberkati Tuhan. Bahkan berhasil dan beruntung. Terpujilah Tuhan, kami siap menabur lewat persembahan ini yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya, sambil persembahan dijalankan selamat menyaksikan warta sepekan. Sukacita dalam bahasa Yunani artinya adalah kara. Kara artinya adalah sukacita yang lahirnya dari ketenangan. Bisa nggak orang khawatir di tengah-tengah kekayaan berlimpah-limpah? Bisa, karena itu bukan sukacita sejati. Bagaimana ketenangan seseorang bisa terbangun? Dia harus membangun kesadarannya akan Tuhan. Belajar bersandar penuh kepada Tuhan. Daud dan pasukannya baru saja pulang dari medan peperangan. Perjalanan yang melelahkan. Begitu sampai kampung, kampungnya terbakar, anak istrinya telah dijarah. Pernah nggak ngalami hal seperti ini? Udah kehilangan pekerjaan, tiba-tiba sakit. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Artinya waktu kekuatan dia cuma bisa peluk. Waktu kau kehilangan peluk dia terasa. Hanya dekat Allah saja. Waktu kita mulai menyembah, kita sedang mengikatkan diri kepada Tuhan. Tiba-tiba kekuatan baru itu. Daud mulai bertanya kepada Tuhan. Seringkali waktu masalah persoalan datang, kita malah tanya kiri kanan yang gak jelas. Waktu Tuhan akan kejar. Dia mulai bangkit. Daud mengalahkan semua pasukan Amalek. Tidak ada satupun yang hilang. Bawa dengan jarahan. Kalau tahun ini kau mau mengalami yang namanya kemenangan. Mulai dari dekat sama Tuhan, maka hidupmu akan tenang. Waktu kau tenang, kau bersukacita. Waktu kau bersukacita, Tuhan berikan kekuatan. Waktu kau punya kekuatan, kau akan mengalami kemenangan yang dahsyat, yang gilang gemilang bersama dengan Dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia, saudara. Shalom, Jemaat LP Razi Medan. Berikut kami sampaikan mengenai info kegiatan dalam waktu sepekan. Rumah doa pada bulan Oktober akan diadakan pada tanggal 10 dan 24 Oktober. Ibadah Raya Minggu depan akan dilayani oleh Pastor Petrus Oi.
Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Have a great weekend. God bless. Tetap kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang rindu nanti bersama-sama untuk merayakan ibadah perayaan Natal, boleh gabung, nanti ada latihan ya untuk oma, opa, oma dan juga anak muda nanti selesai ibadah youth, boleh juga yang mau apresiasikan talentanya juga boleh nanti hubungi saya sendiri selaku petugas untuk mempertanggungjawabkan ibadah Natal. Ingat Bapak Ibu, Natal kita tanggal 21 Desember dan waktunya tidak lama lagi. Kalau bukan sekarang kita persiapkan yang terbaik kapan lagi? Yuk Bapak Ibu yang berperan di tempat ini dan sama-sama kita buat untuk persembahkan buat Tuhan. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, jadi oma-opa selesai menikmati berkat jasmani, nanti kita latihan dan untuk ibadah youth tetap berlanjut di sesi 2 yaitu jam 3:30. Tetap kita doakan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Iya, kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan kita mengakhiri ibadah kita ini dengan menyanyikan pujian ini. Membawa kemuliaan, memujimu, menyembahmu. Selamanya kemuliaanmu dinyatakan. Selamanya kemuliaanmu dinyatakan. Selamanya kemuliaanmu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu yang menjamah setiap hati kami ya Tuhan yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Untuk menyukai firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Penopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau berkati ya Tuhan, Pastor Jan Patar ya Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu siang hari ini ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau juga berkati kehidupannya Tuhan. Dimanapun beliau melangkah ya Tuhan, ada tanda-tanda heran mujizat menyertai. Engkau juga memberi kesehatan yang baik ya Tuhan. Engkau juga berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai beliau lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Dan gereja yang digembalakan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan di dalam gereja yang digembalakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga bersatu hati ya Tuhan berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Wijaya Erwin, bersama Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Lim Mariana ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan hikmat-Mu ya Bapa kepada Bapak Gembala kami Tuhan, memampukan beliau ya Tuhan untuk memimpin daripada gereja-Mu ya Tuhan, menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan dapat digembalakan dengan baik oleh Bapak Gembala kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberi kesehatan yang baik Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberkati keluarga mereka ya Tuhan, anak dan bahkan keluarga besar mereka ya Tuhan.
Tuhan, Engkau sertai, Engkau jagai, Engkau lindungi senantiasa Tuhan. Dimanapun beliau merangkai ya Tuhan, ada tanda-tanda heran mujizat menyertai ya Bapa. Engkau pakai Bapak Gembala kami ya Tuhan, lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Dan kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa ya Tuhan untuk koordinator Medan Bapak Budi dan Ibu Esther ya Tuhan. Tuhan, Engkau ya Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka, Engkau memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jagai ya Tuhan. Engkau memberi kesehatan yang baik ya Tuhan. Engkau juga berkati anak-anak dan cucu mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala satelit yang ada Tuhan, Samarinda dan Kabanjahe Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersatukan hati mereka untuk sevisi semisi dengan Bapak Gembala kami ya Tuhan. Sehingga Engkau pakai gerejamu ya Tuhan yang ada di Samarinda dan Kabanjahe Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga Tuhan berdoa untuk tim penggembalaan yang ada Tuhan. Kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang taat dan setia ya Tuhan. Saling menopang, saling mendukung dalam pelayanan itu, pelayan ini Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Beri kami roh yang senantiasa menyala-nyala Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap apapun pergumulan daripada jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau adalah jawaban ya Tuhan. Yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan, oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan, ada kesembuhan terjadi ya Tuhan. Yang saat ini butuh pemulihan ya Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap hati mereka ya Tuhan. Dan saat ini berbeban berat Tuhan, Engkau yang meringankan ya Tuhan. Apapun pergumulan dari mereka, masalah ekonomi Tuhan, masalah pendidikan ya Tuhan, masalah pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberi jawaban. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga mengangkat bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, bangsa yang Engkau kasihi ya Bapa. Perlindungan-Mu turun sempurna atas bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan presiden, wakil presiden, pemerintahan yang ada Tuhan, dari tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Kami percaya ada roh takut akan Engkau di dalam diri mereka, sehingga mereka memimpin dengan baik ya Tuhan. Kami percaya ada pemulihan terjadi bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, ada roh pertobatan yang Kau curahkan bagi bangsa kami ya Tuhan, terutama di kota Medan ya Tuhan. Shalom kota Medan. Tuhan, Engkau pakai gereja-Mu ini Tuhan sebagai alat penuaian jiwa besar-besaran terjadi di kota ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan buat berkat makanan yang telah tersedia bagi kami ya Tuhan. Kami percaya telah Engkau suci kuduskan makanan ini sehingga menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Dan Engkau juga berkati Tuhan tangan yang menabur ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Engkau juga memberkati kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Untuk itu sertai, jagai, lindungi kami agar sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu.
kita beri tepuk tangan untuk firman yang telah dibawakan oleh hambanya, Pak Yan Patar, firman yang sangat memberkati kita. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita, dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin.